Sudah sepatutnya kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kesempatan kepada kita agar senantiasa melakukan muhasabah, introspeksi diri, dengan cara diantaranya adalah mendengarkan nasihat. Dan nasihat yang kita dengarkan, kita berharap akan menjadi satu manfaat bagi diri kita, keluarga, dan juga bagi yang lain. Sebagaimana Allah telah berfirman, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, maka sesungguhnya zikir, peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang beriman. Apakah ada nasihat itu tidak bermanfaat bagi orang beriman? Bisa jadi ketika nasihat itu datang, dia bermanfaat. Akan tetapi tatkala imannya telah hilang, maka nasihat itu sudah tidak lagi menjadi manfaat. Di antara salah satu buktinya adalah dia tidak mengadakan islah atau perbaikan di dalam hidupnya. Berapa banyak orang yang telah dibingungkan dengan keadaan, di mana letak kebenaran, di mana yang datangnya dari Allah, di mana yang datangnya dari Islam, dan mana yang bukan dari Islam. Hari ini sudah muncul subhat, ketidakjelasan atau kebingungan umat. Kenapa? Karena yang jelas adalah kita tidak mau mencari ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Bahwa mencari ilmu itulah faridah bagi orang yang mengaku muslim. Lalu mengapa kita kosong dari majelis taklim? Kita tidak pernah mendatangi majelis taklim. Kita tidak mencari ilmu, padahal mengurus keluarga dengan ilmu, mengurus harta itu dengan ilmu. Kita berjalan safar juga dengan ilmu. Kita mengurus anak dengan ilmu. Sehingga pantas kalau hari ini menginginkan anak-anak kita soleh, akan tetapi yang dimunculkan bukan kesolehan, tapi adalah kesalahan. Kita menginginkan istri kita menjadi istri yang solehah, akan tetapi justru mengapa istri kita adalah pengendali kita, istri kita lah yang mengatur kita. Disinilah letaknya mengapa ilmu tidak dijadikan sebagai panglima di dalam kehidupan kita. Padahal berapa banyak fadilah ilmu yang telah diterangkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah orang yang berilmu pasti baik. Baik dari lisannya, hatinya, perbuatannya, pasti baik. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa orang ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan, maka dia akan difaqihkan, akan digampangkan dalam urusan menjalankan din, dalam urusan menjalankan Islam. Tatkala dia mengurus rumah tangganya, maka dia akan dimudahkan bagaimana mengurus rumah tangga dengan Islam. Tatkala dia mengurus perdagangannya, maka dia akan dimudahkan oleh Allah bagaimana mengurus dagangannya sesuai dengan Islam. Tatkala dia mengurus satu urusan-urusan yang lain, maka Allah akan mudahkan dia dalam mengurusi sesuai dengan ajaran Islam. Lalu mengapa hari ini kita sulit sekali? Karena kita tidak dipilih oleh Allah baik. Kenapa tidak dipilih oleh Allah baik? Karena kita tidak sungguh-sungguh untuk menjadi orang yang baik. Jamaah rahimakumullah, ini adalah ilmu. Rasulullah telah mengatakan kalau kita ini dipilih oleh Allah baik, mesti akan digampangkan semuanya. Lalu mengapa kesulitan di dalam mengurus segala sesuatu? Karena kita tidak dipilih oleh Allah kebaikan. Kenapa Allah tidak pilih? Karena kita tidak menginginkan kebaikan. Faktanya apa? Kita jauh dari majelis ilmu. Sehingga apa? Yang terjadi adalah hati kita kotor, ucapan kita, lisan kita kotor, perbuatan kita juga demikian. Fadilah yang kedua di antara orang yang memiliki ilmu, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk surga. Kita semua menginginkannya. Lalu mengapa kita kosong dari majelis taklim? Kita jauhi majelis ilmu. Kan saya sudah Pak, kalau tiap pagi kita nonton TV. Sangat berbeda ketika kita mendatangi satu majelis, di situ ada ustadznya, di situ ada kiainya, dengan televisi. Pertanyaan saya, apakah jenengan selalu faham? Lalu bertanya kepada siapa? Bisakah bertanya kepada orangnya langsung? Tidak bisa. Para ulama-ulama zaman dahulu, para sahabat kalau mencari ilmu mendatangi, silaturahim. Di situ banyak sekali pahalanya. Makanya sangat pantas sekali kalau ilmu yang hadir hari ini adalah ilmu yang tidak membawa keberkahan, justru membawa fitnah bagi orang yang menyampaikan dan juga orang yang mendengarkan. Fadilah orang mencari ilmu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jannah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka dia mencari ilmu, ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu akhirat. Kalaulah dia mencari ilmu dunia, ilmu dunianya untuk mencari akhirat, bukan ilmu dunia untuk mencari dunia. Jangan salah paham. Carilah ilmu dunia untuk mencari akhirat. Kalau kita mencari ilmu dunia untuk mencari dunia, wallah termasuk tercela. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan kita ini harus seimbang, mencari dunia dan akhirat. Buktinya mana? Adakah dalil yang menunjukkan itu? Apa parameternya? Enggak ada. Bukankah Allah telah berfirman, "Walal akhiratu khairu wa abqa"?
bahwa akhirat itu adalah lebih kekal daripada dunia. Lalu di mana letak keseimbangannya? Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda bahwa nilai dunia ini adalah seperti jari yang dicelupkan di air laut, yang kemudian air yang menempel itulah nilai dunia. Lalu di mana letak keseimbangannya? Inilah otak-otak orang sekuler. Otak-otak yang orang yang memiliki hubud dunia yang begitu besar, sehingga orang-orang yang memiliki pedoman seperti itu mesti ibadahnya keteteran. Sholat subuhnya di mana kita lihat? Bagaimana dia mengatur istri dan anaknya? Saya yakin dia tidak sesuai dengan apa yang telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar pentingnya ilmu. Kita masuk pada akhir zaman di mana penuh dengan fitnah. Oleh Rasulullah SAW telah digambarkan satu ketika nanti di akhir zaman ada seperti ketidakjelasan. Bahkan digambarkan ada du'atun ala abwabi jahannam. Man ajabahum ilaiha qaddafuhu fiha. Ada satu zaman di mana ada seorang penceramah, seorang dai yang justru dia mengajak kepada pintu-pintu jahanam. Barang siapa yang mengikuti, maka dia akan masuk di dalamnya. Sahabat masih bertanya, sifhum lana ya Rasulullah. Bagaimana ciri-cirinya? Kok ada dai, ada penceramah yang mengajak kepada pintu jahanam? Rasul mengatakan, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Dia menggunakan bahasa kita, lisannya persis dengan kita menggunakan bahasa Arab, dengan menggunakan Quran, dengan menggunakan hadis. Tapi mengapa masuk neraka? Karena dia mentafsirkan Quran dan hadis sesuai dengan keinginannya, bukan merujuk kepada bagaimana para sahabat menafsirkan Al-Quran. Betapa bahayanya hari ini. Tapi kita masih merasa hari ini selamat dari sentuhan api neraka. Maka saya berwasiat kepada diri saya sendiri, kepada jamaah semuanya, agar kita bersama-sama untuk memperbaiki diri. Demi Allah, saya telah temukan begitu banyak manusia-manusia yang berhasil mencari dunia, manusia-manusia yang sukses dalam keduniaan, tapi mereka tidak memiliki ketenangan. Mereka tidak bisa membeli dengan dunianya ketenangan itu. Untuk itu sekali lagi, nasihat ini mudah-mudahan bermanfaat.